Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas pendapatan. Perkenalkan, nama saya Mile Herawati dengan NPMC 10230067. Pada kasus 1, untuk soalnya yaitu berikut adalah data terkait aktivitas konstruksi PT Bangun Jaya di tahun pertama operasinya pada tahun 2015. Tagihan termennya sebesar 2.230.000.000. Untuk akumulasi biaya kontrak yang terjadi, yang pertama itu tenaga kerja sebesar 464 juta. Selanjutnya ada material dan subkontraktor sebesar 1.098.000.000 dan biaya tidak langsung sebesar 193 juta. Untuk totalnya sebesar 1.755.000.000 dan estimasi terakhir atas total biaya sebesar 3 miliar. Dalam biaya yang terjadi di atas termasuk material listrik dan mekanik yang ada di lapangan namun belum terpakai karena belum diinstal, yang nilainya sebesar 105 juta. Diminta poin pertama yaitu hitunglah persentase penyelesaian kontrak pada akhir tahun 2015. Untuk penyelesaiannya pada poin pertama yaitu kontrak price-nya yaitu sebesar 2.235.000.000. Untuk cost to date-nya sebesar 1.755.000.000. Install listrik dan mekaniknya sebesar 105 juta, maka totalnya 1.755.000.000 ini dikurangi dengan 105 juta, totalnya 1.650.000.000. Selanjutnya ada estimate cost to complete sebesar 1.245.000.000. Kemudian itu dikurangi estimasi total cost sebesar 3 miliar. Selanjutnya itu estimasi total gross profit sebesar 765 juta. Maka persentase komplit yaitu 1.650.000.000 dikurangi dengan 3 miliar, maka persentasenya 55%. Yang kedua yaitu hitunglah laba kotor yang akan dilaporkan untuk tahun 2015. Perhitungan laba kotornya itu penjualan sebesar 2.235.000.000 dikali dengan 55%, maka totalnya 1.229.250.000. Selanjutnya itu beban sebesar 1.755.000.000 dikurangi dengan 105 juta, maka totalnya 1.650 juta. Kemudian dikurangi, maka hasilnya akan menghasilkan laba kotor atau gross profit rugi sebesar 420.750.000. Laba kotor di sini mengalami kerugian dikarenakan pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan beban atau biaya yang dikeluarkan lebih besar. Yang ketiga ada jurnal kerugian akhir tahun 2015. Jurnalnya yaitu di debit ada construction expense senilai 1.650.000.000, lalu di kreditnya ada construction in process rugi kotor senilai 420.750.000 dan revenue from long term senilai 1.229.250.000. Lalu selanjutnya untuk kasus 2, yaitu pertanyaannya PT Sporty melakukan transaksi penjualan selama bulan Oktober 2014 sebagai berikut. Pertama, menjual 100 unit secara tunai. Kedua, menjual 100 unit yang akan dibayar pada akhir tahun depan sebesar 1.100.000 dalam jangka waktu 1 tahun. Ketiga, mengirimkan barang 100 unit kepada pelanggan milik PT Sehat atau penjual lain. PT Sehat akan mengganti sejumlah 100 unit. Lalu yang keempat, menukar 100 unit persediaan dengan komputer kantor yang memiliki nilai wajar sebesar 1.050.000. Lalu di sini diminta untuk jika diasumsikan bahwa suku bunga diskonto yang berlaku adalah 10%, maka buatlah ayat jurnal pencatatan yang diperlukan untuk setiap transaksi tersebut.
Jawabannya yaitu untuk harga per unit sebesar 1.100.000 dibagi 150 unit, hasilnya 1.000 per unit. Lalu untuk bunga diskontonya sebesar 1.100.000 dikurangi 10% dikali 1.100.000, hasilnya 990.000. Dan untuk jurnalnya di sini ada kas untuk penjualan senilai 1.100.000. Lalu yang kedua, ada bunga diskonto sebesar 10% dikali dengan 1.100.000, hasilnya 110.000. Lalu untuk penjualannya di sini sebesar 1.100.000 dikurangi 110.000, hasilnya 990.000. Lalu untuk jurnalnya di sini ada piutang senilai 1.100.000 di debit, dan di kreditnya ada penjualan senilai 990.000 dan pendapatan pendapatan ditangguhkan senilai 110.000. Perkenalkan, nama saya Melisa Kadevina dengan NPM C10230072. Di sini, saya akan menjelaskan kasus 2, bagian nomor 3 dan 4. Pertama-tama, kita ke nomor 3 terlebih dahulu. Di sini soalnya mengirimkan barang 100 unit kepada pelanggan milik PT Sehat atau penjualan lain. PT Sehat akan mengganti sejumlah 100 unit. Maka jawabannya, piutang di debit sebesar 1.100.000, lalu di kreditnya itu ada penyediaan sebesar 1 juta dan pendapatan yang ditangguhkan sebesar 100.000. Lalu untuk mengganti dari PT Sehat sebanyak 100 unit, itu di debitnya ada persediaan sebanyak 1.100.000, tuh piutang sebanyak 1.100.000. Lalu yang nomor 4, di sini soalnya adalah menukar 100 unit persediaan dengan komputer kantor yang memiliki nilai wajar sebesar 1.050.000. Maka jawabannya, di debitnya itu ada komputer kantor sebesar 1.050.000, lalu di kreditnya itu ada laba pertukaran aset sebesar 50.000 dan persediaan sebesar 1 juta. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tugas tentang akuntansi sewa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melisa Kadevina dengan NPM C10230072. Di sini saya akan menjelaskan kasus 1 nomor 1. Soalnya tentukan jenis sewa pada kontrak. Jawabannya, sewa tersebut termasuk ke dalam sewa pembiayaan atau finance lease karena aset menjadi milik lease di akhir masa sewa. Perkenalkan, nama saya Emilia Herawati dengan NPM C10230067. Di sini saya akan menjelaskan jawaban untuk poin kedua dalam kasus 1. Untuk pertanyaannya itu buatlah jurnal yang dibutuhkan mulai dari awal masa sewa hingga pembayaran sewa kedua dari sisi PT Lisi dan PT Lesor. Untuk jawabannya di sini ada tabel amortisasi. Yang pertama tuh pada tanggal 1 April 2015, utang sewanya sebesar 200 juta. Selanjutnya, pada tanggal 1 April 2015, di sini ada kasnya sebesar 41.746.796,43. Untuk pengurang pokoknya sebesar 41.746.796,43 karena kasnya hasil dari kas dikurangi dengan beban bunga. Untuk utang sewanya sebesar 158.253.203,6 hasil dari utang dikurangi pengurang pokok. Selanjutnya itu pada tanggal 1 April 2016 kasnya sebesar 41.746.796,43. Untuk beban bunganya yaitu sebesar 15.825.320,36 hasil dari 10% dikalikan dengan utang sewa pada tahun 2015. Selanjutnya itu pengurang pokoknya sebesar 25.921.476,7 hasil dari
kas dikurangi dengan beban bunga. Selanjutnya yaitu utang sewanya sebesar 132.331.727,5 hasil dari utang dikurangi pengurang pokok. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2017 yaitu kasnya sebesar 41.796.796,43. Selanjutnya beban bunganya sebesar 13.233.172,75 hasil dari 10% dikalikan dengan utang sewa pada tahun 2016. Selanjutnya pengurang pokoknya sebesar 28.513.623,68 hasil dari kas dikurangi dengan beban bunga. Selanjutnya yaitu utang sewa. Utang sewanya sebesar 103.818.103,8 hasil dari utang dikurangi dengan pengurang pokok. Selanjutnya itu pada tanggal 1 April 2018 kasnya sebesar 41.746.796,43. Selanjutnya beban bunganya sebesar 10.381.810,38 hasil dari 10% dikalikan utang sewa pada tahun 2017. Selanjutnya itu pengurang pokoknya sebesar 31.364.986,5 hasil dari kas pada tahun 2018 dikurangi dengan beban bunganya. Selanjutnya yaitu utang sewa. Utang sewa sebesar 72.453.117,77 hasil dari utang sewa pada tahun 2017 dikurangi dengan pengurang pokok pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu pada tanggal 1 April 2019 kasnya sebesar 41.796.796,43. Selanjutnya itu beban bunganya sebesar 7.245.311,78 hasil dari 10% dikalikan dengan utang sewa pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu pengurang pokoknya sebesar 34.401.484,65 hasil dari kas dikurangi dengan beban bunga. Selanjutnya itu utang sewanya sebesar 37.951.633,12 hasil dari utang sewa pada tahun 2018 dikurangi dengan pengurang pokok pada tahun 2019. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2020 kasnya sebesar 41.746.796,43, beban bunganya 3.795.163,31. Selanjutnya yaitu pengurang pokok yaitu sebesar 37.951.633,12. Itu hasil dari kas pada tahun 2020 dikurangi dengan beban bunganya. Selanjutnya itu utang sewa, perhitungannya utang tahun 2019 dikurangi dengan pengurang pokok pada tahun 2020 yaitu sebesar 37.951.633,12 dikurangi dengan pengurang pokok pada tahun 2020 yaitu 37.951.633,12. Maka hasilnya untuk tahun 2020 utang sewanya sudah lunas. Lalu ada ayat jurnal yang dibutuhkan untuk lesi. Pada tanggal 1 April 2015 ada aset sewa pembiayaan tu liabilitas sewa pembiayaan senilai 200 juta dan liabilitas sewa pembiayaan tu kas senilai 41.746.796 perak. Lalu untuk tanggal 31 Desember 2015 ada beban penyusutan tu akumulasi penyusutan senilai 25.921.476 perak. Lalu ada beban bunga tu utang bunga senilai 15.825.320 perak.
Lalu untuk tanggal 1 April 2016 di debit ada utang bunga senilai 15.825.320 perak dan liabilitas sewa pembiayaan senilai 25.921.476 perak. Lalu di kreditnya ada kas senilai 41.746.796 perak. Lalu ada ayat jurnal yang dibutuhkan untuk lesor. Pada tanggal 1 April 2015 ada piutang sewa pembiayaan tuh aset sewa pembiayaan senilai 200 juta. Lalu ada kas tuh piutang sewa pembiayaan senilai 41.746.796 perak. Lalu pada 31 Desember 2015 tidak ada penyusutan. Lalu ada pengakuan beban bunga, yaitu piutang bunga tuh pendapatan bunga senilai 15.825.320 perak. Lalu ada pembayaran bunga pada tanggal 1 April 2016, yaitu di debit ada kas senilai 41.746.796 perak. Lalu di kreditnya ada piutang sewa pembiayaan senilai 25.921.476 perak dan piutang bunga senilai 15 Lalu yang selanjutnya ada kasus 2. Nomor 1, 825.320 soalnya perak. itu tentukan jenis sewa pada kontrak di atas. Jawabannya, jenis sewa tersebut adalah sewa operasi atau operating lease. Di sini PV annuity sama dengan 45.221.093 dikali dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,10 pangkat min 3 per 0,10. Lalu di sini jumlahnya 45.221.093 dikali 2,4869. Maka hasilnya 112.460.336. Lalu di sini ada tabel amortisasi di mana pada tanggal 2 Januari 2015 itu kasnya belum ada, beban bunganya 0, pengurangan pokoknya 0, maka utang sewanya itu 112.460.336. Lalu yang kedua tanggal 2 Januari 2015 kasnya itu sebanyak 45.221.093, beban bunganya 0, pengurangan pokoknya itu didapat dari kas dikurangi beban bunga, maka hasilnya 45.221.093. Utang sewanya itu didapat dari utang sewa sebelumnya dikurangi dengan pengurangan pokok, maka hasilnya 67.239.243. Yang selanjutnya ada 2 Januari 2016. Di sini kasnya 45.221.093. Beban bunganya itu didapat dari 67.239.243 atau utang sewa sebelumnya dikali dengan 10%. Maka didapat hasilnya adalah 6.723.924. Pengurangan pokoknya itu sebesar 38.497.169. Utang sewanya 28.742.074. Yang terakhir ada 2 Januari 2017. Di situ kasnya 45.221.093, beban bunganya 2.874.207, pengurangan pokoknya 42.346.886, utang sewanya minus 13.604.811. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal pada sisi lesi. Yang pertama itu ada di debit, yaitu aset sewa pembiayaan sebesar 112.460.336, dan di kreditnya ada utang sewa pembiayaan sebesar 112.460.336.
Untuk selanjutnya ada di sisi debit, itu ada utang sewa pembiayaan sebesar 45.221.093, dan di sisi kreditnya ada kas sebesar 45.221.093. Selanjutnya ada di kredit, ada beban penyusutan sebesar 6.723.924, dan di kreditnya ada akumulasi penyusutan sebesar 6.723.924. Selanjutnya itu di sisi debit ada utang bunga sebesar 6.723.924, dan di debit ada utang sewa pembiayaan sebesar 38.497.169, dan di sisi kreditnya ada kas sebesar 45.221.093. Selanjutnya ada jurnal aset sewa pembiayaan di sisi debit sebesar 35 juta, dan di sisi kredit ada kas sebesar 21.355.189, dan ada diskon lebih bayar di sisi kredit sebesar 13.604.811. Selanjutnya jurnal pada sisi lesor. Di sini ada jurnal yang pertama itu piutang sewa pembiayaan sebesar 112.460.336 di sisi debit, dan aset sewa pembiayaan sebesar 112.460.336 di sisi kredit. Selanjutnya ada kas sebesar 45.221.093 di sisi debit, dan di sisi kredit ada piutang sewa pembiayaan sebesar 45.221.093. Selanjutnya ada jurnal piutang bunga di sisi debit sebesar 6.723.924, dan di sisi kreditnya ada pendapatan bunga sebesar 6.723.924. Selanjutnya ada jurnal yang pertama itu kas di debit sebesar 45.221.093.000, dan di kreditnya ada piutang sewa pembiayaan sebesar 38.493.169, dan ada piutang bunga sebesar 6.723.934. Selanjutnya ada kas sebesar 21.395.189, dan ada diskon lebih bayar sebesar 13.604.811 di sisi debit, dan di sisi kredit ada aset sewa pembiayaan sebesar 35 juta. Lalu untuk soal nomor 3, pertanyaannya, jika PT Lesor tidak menawarkan opsi perpanjangan sewa, namun menawarkan opsi untuk membeli mesin tersebut pada akhir masa sewa seharga 40 juta, maka berapakah pembayaran sewa tahunan yang akan ditawarkan oleh PT Lesor? Untuk jawabannya yaitu PP annuity senilai 45.221.093 perak dikali 1 min 1 tambah 0,10 pangkat min 3 per 0,10 hasilnya 12.460.336 perak. Lalu untuk PP pokoknya senilai 40 juta dikali 1 per 1 tambah 0,10 pangkat 3 hasilnya 30.052.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tugas imbalan kerja dan pensiun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melisa Kadevina dengan NPM C 10230072. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. PT Sejahtera memiliki 10 karyawan yang diberikan cuti berimbalan sebesar 100.000 untuk 5 hari kerja. Selama tahun 2012, karyawan yang cuti 5 hari 2 orang, sedangkan sisanya cuti 2 hari kerja. Di sini diminta buatlah ayat jurnal atas cuti tersebut dengan pengakuan yang diakumulasi dan tidak diakumulasi. Untuk jurnal yang untuk jurnal jika tidak diakumulasi, itu jurnalnya di debit ada beban cuti berimbalan sebesar 2.600.000,
Lalu di kreditnya itu ada kas sebesar 2.600.000. Nah, 2.600.000 ini itu dari 25 dikali 5 lalu ditambah 8 dikali 2 dikali 100.000. Maka hasilnya 2.600.000. Yang selanjutnya, jika diakumulasikan, itu jurnalnya di debit ada beban cuti berimbalan sebesar 2.600.000, di kredit ada kas sebesar 2.600.000, lalu di debit lagi ada beban cuti berimbalan sebesar 2.400.000, di kredit ada utang gaji sebesar 2.400.000. 2.400.000 ini itu dari 8 dikali 3 dikali 100.000. Saya Delia Amanda dengan MPMC 10230050 akan menjelaskan soal 2, yaitu PT Sejahtera memiliki 10 karyawan. Semua karyawan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran per bulan sebesar 150.000. Yang pertama diminta untuk membuat jurnal pembayaran iuran BPJS setiap bulan. Jurnalnya yaitu beban iuran BPJS tukas senilai 1.500.000 dari 10 dikali 150. Lalu yang kedua diminta untuk membuat jurnal pengakuan iuran BPJS jika PT Sejahtera baru membayar iuran sebesar 10% dari jumlah biaya yang harus dibayar. Jurnalnya yaitu di debit ada beban iuran BPJS senilai 1.500.000, lalu di kredit ada kas senilai 150.000 dari 10% dikali 1.500.000 dan liabilitas jangka pendek senilai 1.350.000. Lalu yang ketiga diminta untuk membuat jurnal pembayaran utang beban iuran BPJS pada poin B. Jurnalnya yaitu utang tukas senilai 1.350.000. Perkenalkan, nama saya Emilia Herawati dengan MPMC 10230067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban soal ketiga, yaitu soalnya diketahui nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal 2021 yaitu sebesar 550.000. Nilai wajar aset programnya pada awal tahun 2020 yaitu sebesar 400.000. Biaya jasa kininya sebesar 70.000. Tingkat diskontonya 12%, tingkat hasil yang diharapkannya 15%, iurannya sebesar 48.000, imbalannya sebesar 32.000, dan penurunan atau kenaikan kewajibannya sebesar 32.000. Terakhir yaitu selisih aktual atas harapannya sebesar 44.000. Untuk pertanyaannya yaitu pada poin A, hitunglah nilai kini kewajiban imbalan akhir dan nilai wajar aset akhir tahun 2021. Untuk jawabannya, nilai kini kewajiban imbalan akhir yaitu 550.000 ditambah dengan 70.000 ditambah 66.000 dikurangi 32.000 ditambah 32.000, maka totalnya 686.000. Untuk nilai wajar aset akhir yaitu 550.000 ditambah 82.500 ditambah 48.000 dikurangi 32.000 dikurangi 44.000, maka totalnya sebesar 604.500. Yang selanjutnya, kita diminta untuk membuat perhitungan tabel, koridor, dan jurnalnya. Di sini sudah ada tabelnya, di mana tabelnya itu ada keterangan, ada jurnal umum, dan ada memo. Di dalam jurnal umum, di situ ada beban, kas, dan liabilitas. Sedangkan untuk di memo, itu ada nilai kini kewajiban, aset, dan aktuarial loss. Di sini, saldo awal itu masuk ke dalam nilai kini kewajiban sebesar minus 550.000 dan di aset sebesar 550.000. Lalu di sini ada biaya jasa kini sebesar 70.000 itu di beban dan di nilai kini kewajiban itu sebesar minus 70.000. Selanjutnya ada biaya bunga itu di bebannya 66.000 dan di nilai kini kewajiban sebesar minus 66.000. Yang selanjutnya hasil yang diharapkan. Di bebannya itu ada minus 82.500. Lalu di aset ada 82.500. Lalu iuran sebesar minus 48.000 itu di kas. Lalu di asetnya itu ada 48.000. Selanjutnya ada imbalan kerja. Di sini
pada tabel nilai kini kewajiban itu 32.000, sedangkan untuk di aset sebesar minus 32.000. Lalu ada penurunan atau kenaikan kewajiban. Nilai kini kewajibannya itu minus 32.000, lalu aktuarial loss itu sebesar 32.000. Dan selanjutnya ada selisih aktual atas harapan. Di sini ada aset sebesar minus 44.000 dan di aktuarial loss sebesar 44.000. Lalu kita jumlahkan hasil-hasil tersebut di tabel saldo, di mana saldo beban itu sebesar 53.500, kas sebesar minus 48.000, di tabel liabilitas 5.500 itu dari 53.500 dikurangi dengan 48.000. Lalu nilai kini kewajiban itu sebesar minus 686.000. Lalu di aset 604.500 dan di aktuarial loss itu 76.000. Lalu untuk jurnalnya, di sini ada beban pensiun di debit sebesar 53.500, tuh cash sebesar 48.000 dan liabilitas jangka pendek sebesar 5.500. Lalu untuk jurnal liabilitas itu di sini ada nilai kini kewajiban sebesar minus 686.000 di debit, lalu ada aset program sebesar 604.500 dan kerugian aktuaria sebelum diamortisasi sebesar 76.000. Tuh kreditnya itu net liabilitas manfaat pensiun sebesar 5.500. Lalu yang ketiga diminta untuk membuat perhitungan tabel laba komprehensif dan jurnalnya. Di dalam tabel sudah ada jurnal umum dan juga memo, di mana jurnal umum di sini ada beban, kas, dan pendapatan komprehensif. Lalu di memo ada liabilitas, nilai kini kewajiban, dan juga aset. Lalu untuk saldo awal masuk ke nilai kini kewajiban sebesar min 550.000 dan di aset senilai 550.000. Lalu untuk biaya jasa kininya masuk di beban senilai 70.000 dan dinilai kini kewajiban senilai min 70.000. Lalu untuk biaya bunganya masuk di beban senilai 66.000 dan dinilai kini kewajiban senilai min 66.000. Lalu untuk hasil yang diharapkannya masuk ke beban senilai min 82.500 dan juga di aset senilai 82.500. Lalu untuk iurannya masuk di kas senilai min 48.000 dan juga di aset senilai 48.000. Dan untuk imbalan masuk ke nilai kini kewajiban senilai 32.000 dan di aset senilai min 32.000. Lalu untuk penurunan kenaikan kewajibannya masuk ke pendapatan komprehensif senilai 32.000 dan nilai kini kewajiban senilai min 32.000. Lalu untuk selisih aktual atas harapan masuk ke pendapatan komprehensif senilai 44.000 dan di aset senilai min 44.000. Lalu untuk amortisasi biaya jasa lalunya tidak ada dan kerugian keuntungan aktuarialnya juga tidak ada. Untuk saldonya yaitu untuk di beban senilai 53.500, untuk di kas senilai min 48.000 dan di pendapatan komprehensif senilai 76.000. Lalu untuk liabilitasnya senilai 81.500, untuk nilai kini kewajibannya senilai min 686.000 dan untuk di aset 604.500. Lalu untuk saldo akhirnya ada di pendapatan komprehensif senilai 76.000. Lalu untuk jurnalnya yaitu di sini ada di debit ada beban pensiun senilai 53.500, pendapatan rugi komprehensif lain senilai 76.000. Lalu di kreditnya ada kas senilai 48.000 dan liabilitas senilai 81.500. Lalu untuk liabilitas di sini ada nilai kini kewajiban senilai min 686.000
dan aset program senilai 604.500. Lalu net liabilitas manfaat pensiunnya yaitu min 81.500. Lalu untuk di ekuitas ada pendapatan komprehensif lain senilai 76.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai tugas kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emilia Herawati dengan NPM C10230067. Di sini ada kasus 1, yaitu pada tanggal 5 Januari 2010, PT Galnya Rimang membeli mesin baru yang memiliki masa manfaat 25 tahun senilai 1.200 juta dengan nilai sisa 200 juta sampai dengan tahun 2014. Mesin tersebut telah didepresiasikan dengan metode garis lurus. Namun pada awal tahun 2015, PT Gagak Rimang memutuskan untuk mengganti metode depresiasi menggunakan metode saldo menurun ganda. Hitunglah nilai beban depresiasi pada akhir tahun 2015 atas mesin tersebut. Untuk jawabannya di sini, yang pertama itu diketahui mesin dibeli 5 Januari 2010 untuk menggunakan penyusutan garis lurus. Selanjutnya itu depresiasi per tahunnya yaitu dari 1,2 miliar dikurangi 200 juta dari nilai sisa, kemudian dibagi dengan masa manfaat yaitu 25 tahun, maka totalnya 40 juta. Tahun 2010 yaitu 40 juta, tahun 2011 40 juta, tahun 2012 40 juta, tahun 2013 40 juta, dan tahun 2014 yaitu 40 juta. Untuk total depresiasinya sebesar 200 juta atau 5 tahun berjalan. Jadi nilai buku mesin di akhir tahun 2014 adalah 1 miliar. Dari 1,2 miliar dikurangi 200 juta. Informasi tahun 2015 sisa 20 tahun. Nilai bukunya 1 miliar. Tarif menurun gandanya yaitu 100 dibagi 20% dikalikan dengan 2 sama dengan 10%. Untuk depresiasi 2015 yaitu 1 miliar dikalikan 10%, maka hasilnya 100 juta. Saya Deli Amanda dengan NPM C10230050 akan menjelaskan kasus 2. Soalnya pada tahun 2015, PT Elang mengubah metode perhitungan persediaan dari average cost method menjadi FIFO. Berikut adalah data persediaan akhir PT Elang menggunakan kedua metode tersebut dalam 4 tahun terakhir. Jawabannya, laba bersih menggunakan metode FIFO tahun 2012 senilai 900 juta ditambah 75% dari 100 dikurang 25 dikali 20 juta dari 320 juta dikurang 300 juta, hasilnya 915 juta. Tahun 2013 senilai 1.250 juta ditambah 75% dari 100 dikurangi 25 dikali 30 juta dari 400 juta dikurang 370 juta, hasilnya 1.272 juta 500. Lalu tahun 2014 senilai 1.400 juta ditambah 75% dari 100 dikurangi 25 dikali 40 juta dari 440 juta dikurangi 400 juta, hasilnya 1.430 juta. Lalu tahun 2015 senilai 1.650 juta ditambah 75% dari 100 dikurangi 25 dikali 50 juta dari 500 juta dikurangi 450 juta, hasilnya 1.687 juta 500. Lalu yang kedua, metode FIFO 2015 dilaporkan di posisi keuangan atau aset lancar. Persediaannya senilai 500 juta. Lalu dilaporkan di laba rugi atau laba bersih senilai 687 juta 500. Untuk metode rata-rata 2015 dilaporkan di posisi keuangan atau aset lancar, persediaannya senilai 450 juta. Lalu dilaporkan laba rugi, laba bersihnya senilai 1.650 juta. Lalu yang ketiga, penyajian perubahan dalam laporan keuangan dilaporkan secara retrospektif, artinya perusahaan menyusun kembali laporan keuangan dengan metode baru, yaitu dengan mengubah data persediaan
dalam laporan posisi keuangan dan laba bersih di laporan laba rugi dengan data persediaan berdasarkan metode perhitungan FIFO. Lalu untuk yang keempat, perubahan yang terjadi dalam PT Elang merupakan perubahan prinsip akuntansi, yaitu perubahan dalam metode penilaian persediaan, karena saat ini PT Elang mengubah perhitungan persediaan menggunakan metode rata-rata. Saya Melisa Devina dengan NPMC 10230072 akan menjelaskan kasus 3. Di sini soalnya yang pertama itu metode apa yang digunakan oleh PT Adaro untuk menghitung beban penyusutan adalah M. Jawabannya, aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus. Yang kedua, berapa masa manfaat aset berwujud yang dimiliki oleh PT Adaro? Jawabannya, bangunan dan infrastruktur itu 4-20 tahun, mesin, peralatan operasional dan kendaraan 3-25 tahun, jalan dan jembatan selama 30 tahun, peralatan kantor 2-10 tahun. Yang ketiga, jika pada bulan Desember PT Adaro mengubah metode perhitungan penyusutan menjadi metode saldo menurun dan masa manfaat pembangkit listrik menjadi 30 tahun, maka perubahan apa saja yang terkait? Jawabannya, beban penyusutan akan lebih tinggi di awal tahun. Yang pertama itu laba sebelum pajak akan menurun. Yang kedua, laba bersih akan menurun. Yang ketiga, mengungkapkan perubahan metode penyusutan mencakup alasan, dampak, dan metode penerapannya di CALK. Yang keempat, bagaimana pelaporan perubahan kebijakan akuntansi pada poin D secara retrospektif dan prospektif. Jawabannya, dalam retrospektif itu mengubah laporan keuangan sebelumnya dan mencatat dampak perubahan pada laba ditahan. Sedangkan dalam prospektif itu mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan dan masa depan tanpa mempengaruhi periode sebelumnya. Yang kelima, jika beban penyusutan pada PT Adaro dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan sedangkan jumlah aset tetap berwujud tidak mengalami penambahan, maka bagaimana analisa saudara pada transaksi tersebut? Jawabannya, terjadi perubahan metode penyusutan menjadi saldo menurun dari metode garis lurus. Yang terakhir, mengapa kebijakan akuntansi perlu diterapkan secara konsisten? Jawabannya, karena untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi, mendukung transparansi, dan mengurangi kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.